Nggih, Bu, siap. Ya. Nggih, Bu. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelumnya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tersebut memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita memasuki materi di bab akikah ya, tapi sebelum kita memasuki akikah, kita ulas dulu materi yang minggu kemarin, yaitu terkait kurban. Adakah yang masih ingat terkait kurban anak-anak? Kalau ada yang masih ingat bisa disampaikan, kurban itu apa toh, pelaksanaannya kapan kayak gitu. Belum, kalau enggak ada saya ulas sedikit ya. Pengertian dari kurban sendiri adalah qoroba yaqrobu kurbana, yaitu berarti adalah dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kurban sendiri itu ada dalilnya, yaitu Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, hukum dan tujuan kurban itu adalah kurban syariat yang Nabi Ibrahim SAW dan umat Islam itu sangat diutamakan melakukan syariat ini di setiap tahun. Nah, di hukum kurban ini adalah dinyatakan wajib dan juga dinyatakan TPL. Coba. Nah, dalam pandangan agama Islam, orang yang telah mampu dan tidak melaksanakan kurban sama halnya dikategorikan Allah sebagai orang yang tercela, seperti yang dijelaskan di Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Di sini waktu penyembelihan kurban itu ada ketika hari Idul Adha dan 3 hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di sini langsung saja ya kita masuk ke materi bab akikah. Anak-anak bisa membuka modulnya di halaman 21. Di modul ini sudah sangat dijelaskan terkait akikah kayak gitu. Nah, di sini ada secara bahasa, akikah sendiri itu adalah akol, yang artinya memotong atau menyembelih. Nah, ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya itu dipotong. Nah, menurut istilah, akikah sendiri itu adalah penyembelihan binatang atau kambing pada hari ke-7 lahirnya seorang anak. Jadi akikah itu dilakukan ketika sudah mencapai 7 hari anak itu lahir, seperti itu anak-anak. Dan tujuan dari akikah sendiri itu adalah mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dijelaskan terkait hukum akikah itu sendiri. Hukum akikah itu sebagian besar ulama, akikah itu dikatakan sunnah muakkad atau dianjurkan bagi orang yang mampu ketika setelah melahirkan seorang anaknya tersebut. Seperti yang bisa dibaca di hadis riwayat Abu Daud, siapa yang dianugerahi seorang anak dan ingin menyembelih hewan untuknya, maka disembelihlah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan setingkat untuk anak perempuan 1 ekor kambing, seperti itu. Selanjutnya
hukum pelaksanaan dari akikah adalah sunnah muakkad bagi kedua orang tua yang mempunyai tanggungan belanja atas anak tersebut. Tetapi ketika akikah itu sudah dinazarkan, itu hukumnya menjadi wajib. Jadi wajib dilakukan oleh orang tua, seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya ada juga terkait ketentuan dari akikah, itu menurut pendapat ulama, akikah untuk seorang anak laki-laki itu adalah 2 ekor kambing. 2 ekor kambing dan untuk perempuan itu cukup 1 ekor kambing saja. Nah, ketentuan dan syarat-syarat binatang untuk akikah itu sama dengan ketentuan dan syarat-syarat kurban. Cuman bedanya di sini kalau kurban kan 1 ekor kambing ya, kalau kambing, kalau sapi kan bisa buat 7 orang seperti itu. Jadi nanti kita juga akan mengulas terkait perbedaan akikah dan kurban sendiri seperti itu. Nah, di sini juga kita akan membahas terkait waktu pelaksanaan dari akikah itu sendiri. Waktu pembagian akikah itu terbagi menjadi 2 anak-anak, yaitu ada waktu adok dan ada waktu kodok. Nah, di sini waktu adok adalah dilaksanakan pada waktu hari ke-7, kelipatan 7, hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Tapi sangat dianjurkan itu adalah tepat pada 7 hari kelahiran dari seorang anak tersebut. Sedangkan waktu kodok itu adalah pelaksanaan setelah hari adok karena ada alasan syar'i. Mungkin ada yang alasannya itu karena orang tuanya kemarin belum memiliki dana, terus ketika setelah lepas dari waktu adok mempunyai rezeki yang lebih, nah itu diakikahkan boleh seperti itu. Nah, di sini juga ada hal-hal yang perlu disunahkan dalam akikah. Yang pertama itu kita jelas ya, ketika melakukan sesuatu innamal a'malu binniyat. Ketika kita berniat berakikah berarti apa yang kita lakukan itu akan sesuai dengan niat kita kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah membaca sholawat Nabi, membaca takbir, membaca doa supaya akikah itu diterima. Nah, di sini akikah itu disembelihnya itu kalau bisa disunahkan itu orang tuanya yang menyembelih hewan itu sendiri. Dan ada beberapa juga yang perlu disyariatkan di dalam akikah itu tidak terlupa ya, tidak lepas dari orang tua itu memberikan nama anaknya, nama yang baik ketika hari ke-7 itu. Jadi akikah kan biasanya di masyarakat umum itu akikah, terus habis itu nganter nasi, terus daging yang udah dimasak, gulai atau apa, terus ada selembar kertasnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah lahir anak yang keberapa bla-bla-bla, namanya ini yang berbahagia si bapak dan si ibunya, seperti itu. Jadi itu sangat disyariatkan dalam Islam bahwa memberikan nama yang baik buat si anak tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada mencukur atau menggundul si bayi. Jadi ketika akikah berlangsung itu pasti bayinya itu digundul, benar-benar digundul, nggak ada rambut yang tersisa seperti itu. Terus habis itu mentahnikkan, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkan pada rongga bagian atas si bayi serasa mengoles-ngoles berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dan sebaiknya yang melakukan ini adalah orang muslim seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi. Kita masuk di pemanfaatan daging akikah. Ada beberapa manfaat dari daging akikah itu sendiri. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, daging akikah itu sebelum dibagikan itu sebaiknya dimasak. Jadi ketika orang berakikah itu membagikannya itu udah dalam bentuk matang. Entah itu dibuat gulai, entah itu dibuat tongseng atau apa kayak gitu. Jadi udah keadaan matang. Dan selanjutnya daging akikah itu dimakan, daging akikah sebagian dimakan oleh yang punya hajat, sebagian juga dihadiahkan tetangga, sebagian juga itu dihadiahkan kepada fakir miskin. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa akikah sendiri ini dibagikan ke tetangga, terus ke saudara atau yang lainnya. Terus daging akikah itu lebih afdol diantarkan atau dikirimkan kepada tetangga atau fakir miskin daripada mengundang orang lain tuh datang ke rumah. Jadi kita kayak ater-ater gitu ya, anterin akikahan si A seperti itu.
Ini analoginya ya ketika di masyarakat seperti itu anak-anak. Terus masuk yang di poin hikmah. Ketika kita melakukan sesuatu atau tuntunan ajaran dari Rasulullah atau ajaran dari Nabi, itu pasti kita akan mendapatkan hikmah apa yang udah kita lakukan itu anak-anak. Nah, di sini bisa dibaca juga di modul halaman 23 sudah sangat jelas hikmah akikah itu ada beberapa poinnya. Di sini ada 6 poin yang tertuliskan. Itu anak-anak juga bisa memahami, bisa dibaca juga. Sebenarnya hikmah dari akikah itu apa? Ini udah sangat jelas di sini dan anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus yang terakhir itu Ibu akan menjelaskan terkait perbedaan kurban dan akikah. Jadi biar anak-anak juga nggak salah gitu loh, nggak salah. Kurban ki bukannya akikah sama kurban ini podo wae ya, sama-sama menyembelih hewan kayak gitu. Ya sama, esensinya kan sama ya, menyembelih hewan kurban. Cuman kan ada beberapa perbedaan, entah itu tata caranya, terus aturan-aturan di dalam akikah dan kurban itu sendiri. Anak-anak bisa dibuka di halaman 24. Sedikit saya jelaskan nanti. Yang poin 1 itu ada kita perbedaan terkait kurban dan akikah. Yang pertama itu terkait kurban. Ketentuan waktu dari kita membahas dulu dari ketentuan waktu ya anak-anak. Jadi ketentuan waktu pelaksanaan itu kalau kurban itu ketika Idul Adha datang sama 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah seperti itu. Terus kalau akikah itu ketentuan waktunya itu berkaitan dengan kelahiran si bayi. 7 hari, 14 hari, 21 hari, atau selebihnya. Tadi udah dibagi waktunya ada 2, adok dan wadok. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu terkait jenis hewannya. Kalau hewan kurban itu kan ada unta, sapi, domba, kerbau, dan lain sebagainya. Kalau di akikah itu cuman kambing atau domba. Kalau akikah jenis hewan kurbannya itu. Gak boleh ya akikah, wah aku punya uang banyak nih, uangku berlimpah, aku pengen akikah anak saya 5 sapi kayak gitu. Itu nggak boleh, tapi itu bisa sih masuknya ke sedekah, bukan akikah seperti itu. Jadi kembali lagi inamal a'malu binniyat. Ketika kita niatnya akikah berarti kita harus tahu ketentuan dari akikah itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu terkait jumlah hewannya. Hewan kurban itu 1 ekor kambing atau domba itu cukup untuk 1 orang. Tidak boleh 1 kambing itu buat 7 orang, itu tidak boleh. Jadi 1 kambing itu diniatkan 1 orang. Selanjutnya kalau sapi, unta, kerbau itu bisa buat 7 orang. Nah kalau akikah, hewan akikah itu tadi lelaki cowok itu 2, cewek itu 1, kambing atau domba. Thank you. Yang selanjutnya itu terkait ketentuan pelaksanaan. Nah, kurban itu setelah sholat Idul Adha hingga 13 Zulhijjah. Tadi Idul Adha sama 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau ketentuannya akikah itu hari ke-7, 14 sama 21 dari kelahiran anak. Bisa lebih, masuknya di ketentuan waktu wadok seperti itu. Terus yang terakhir anak-anak di sini ada ketentuan pembagian dari daging tersebut. Kalau di kurban itu kita pembagiannya dalam bentuk daging mentah. Jadi kalau kurban itu kan kalau di masjid-masjid, terus di tangga kalian mungkin, atau di sekolahan, atau di mana lah itu. Ketika kurban itu pembagiannya adalah daging mentah. Tapi kalau di akikah itu adalah pembagian bentuk dagingnya itu adalah daging yang sudah matang atau sudah dimasak terlebih dahulu. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau belum jelas bisa ditanyakan terlebih dahulu ya anak-anak. Ada yang tanya tidak? Kalau orang yang tidak mampu itu akikah wajib apa enggak? Oke, Ilham ya.
orang yang nggak mampu itu wajib akikah apa tidak? Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya Ilham, bisa dilihat di hukum akikah. Itu akikah itu adalah sunnah muakkad. Jadi ketika dilakukan itu mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan sebenarnya nggak apa-apa, cuman sangat dianjurkan untuk dilakukan, apalagi bagi yang mampu. Tapi ketika kita nggak mampu, tapi kita nggak bisa akikah ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita nggak mampu, tapi kita udah bernadar, ketika udah punya anak satu nih, aku besok ketika udah punya uang, aku harus mengakikahkannya. Nah, itu hukumnya menjadi wajib. Kayak gitu. Bisa dibaca di halaman 22 ya. Itu Ilham. Udah jelas belum? Ya Kak, makasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini ya, anak-anak bisa buka halaman 25. Ini nanti mungkin tugas dari Bu Wiwi ya, uji kompetensi nanti Bu Wiwi yang menjelaskan. Kalau dari saya nanti akan mengirim tugas di Google Form lewat grup. Itu sebagai pretest anak-anak. Paham enggak sih penjelasan yang sudah kita bahas dari kurban dan akikah ini? Itu nanti pretestnya itu bentuk Google Form udah langsung muncul poinnya. Jadi contohnya Ilham udah ngerjain dan Ilham udah bener semua poinnya 100, itu udah langsung kelihatan kayak gitu. Jadi pretest sebelum kalian mengerjakan di uji kompetensi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan anak-anak. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Waktunya nanti setelah ini saya serahkan kepada Bu Wiwi. Saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata atau salah ucap. Nun wal qalami ma yasturun fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wiwi.